Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi kita sekarang lagi di satu tempat nih. Ya mungkin teman-teman udah tahu nih suasananya memang Cukup familiar ya. familiar. Tapi baru Ca nih tempatnya. Baru ya, baru. Oke, baik. Sekarang kita sudah bersama bintang tamu kita nih, yaitu Aca ya Pak, nama panggilannya. Iya, nama panggilan Aca. Nama lengkapnya Haska Safira. Haska Safira. Wah, keren banget. Ini udah bersedia nih waktunya, Ca. Iya. Terima kasih juga. Salah satu anak muda di Kota Banda Aceh nih yang sekarang lagi aktif-aktifnya di dunia seni musik ya. Iya. Ya. Lumayan. Nggak bohong kan? Nggak, benar. Oke. Oke, Ca. Tadi sebelumnya ada kegiatan nggak? Kegiatan karena lagi PPKM juga, ya masih di rumah aja sih. Masih di rumah aja ya? Iya, betul. Baik, Ca. Ini kemarin sempat kami cari info nih kan, mengenai background dari Aca sendiri nih. Iya. Kan katanya alumni dari ekonomi ya? Iya, Ekonomi ya. Ini sebenarnya hobinya memang sudah lama atau baru-baru aja sih dikembangkan? Kalau hobi dari nyanyi itu dari kecil udah ada. Sudah tapi ada. aku tuh dulu anaknya lumayan introvert, jadi nggak gampang terbuka dengan dunia luar. Betul, kan. okay. Terus kemudian aku baru sadar ternyata punya skill di luar akademisnya sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Gitu, ya, Karena kan bisa jadi ketika kita tamat dari dunia perkuliahan, dunia akademis itu kita tidak tahu arah, kita nggak tahu kemana nih. Gitu Apalagi kan peluang pekerjaan sulit ya. Sulit dan Iya, tapi baik. aku baru nyadarinnya itu malah kayak untuk keberanian untuk show off di luar itu Betul. SMA. Oh, gitu. SMA, baik. Agak lumayan terlambat sebenarnya hitungannya memulai karir sebagai Iya. penyanyi gitu kan. Tapi nggak menyesal kan? Enggak. Kan Iya. udah ada jalan Udah ada takdirnya jalan masing-masing. baik, gitu. baik. Sebelumnya memang sudah sudah punya teman untuk terjun langsung ke musik atau Ya, memang itulah masih sendiri? Waktu SMA itu mulainya aku baru mulai kayak di pensi-pensi sekolahan aja, belum sekolah, yang ya. kayak terlalu luas juga, paling ikut festivalan tingkat SMA gitu-gitu. Baik, itu berarti ya. Mungkin perjalanannya selama mungkin bangkit dari SMA terus menuju perkuliahan seperti apa sih? Maksudnya di dunia musiknya? Iya. Jadi waktu SMA tuh istilahnya dunia pahit-pahitnya itu aku udah rasanya di SMA. Jadi aku memetik hasilnya itu setelah lulus gitu. Waktu SMA itu aku sering ikut lomba, tapi ya mungkin karena masih awal jadi istilah meningkatkan jam terbang juga kan. Aku di situ aku jarang banget menang. Istilah aku menang kalau ikut yang kayak vokal grup itu kan rame. Itu tingkat sekolah? Tingkat sekolah gitu-gitu. Tapi kalau yang kayak as a soloist, penyanyi solo tuh aku jarang banget menang kalau SMA gitu. Jadi Berarti banyak saingan? Ya karena banyak faktor, karena mungkin juga aku masih belum punya terlalu banyak ilmu juga. Kemudian juga ya biasa ya, kecurangan, segala macam ya biasa lah itu. Jadi istilahnya mental tuh sangat-sangat dibentuk ketika SMA. Jadi setelah tamat dari SMA, aku dikenalin sama teman aku. Jadi kakeknya dia tuh salah seorang pelatih vokal, gitu. Baik. Namanya Omus. Mungkin nanti kalau Omus nonton, hai Om. Jadi waktu itu beliau lagi nerima murid baru gitu kan. Cuman waktu dia dengar suara aku pertama kali justru dia kayak nggak pengen narik aku jadi muridnya. Cuman karena kegigihan dan semangat dan juga kemauan aku yang sangat besar untuk menjadi seorang penyanyi, ya mungkin dari situ dilihat juga kali ya. Jadi kayak aku kelihatan banget bersungguh-sungguh pada saat itu. Ya udah dari situ aku berlatih sekitar mungkin sebulan atau 2 bulan ikut festival langsung juara 1. Juara 1 di tingkat Aceh. Tingkat Banda Aceh, tapi mewakili Banda Aceh ke tingkat nasional. Pada saat itu aku berangkat ke Sulawesi Tenggara tahun 2016. Juara 1. Ih, keren banget. Berarti dari situ mungkin perjalanannya. Dari situ juga. Iya. Justru banyak sekali mungkin tekanan-tekanan yang lahir. Tekanannya banyak banget itu, mau dari teman enggak sih, kok teman banyak yang dukung. Cuma orang tua, karena dulu aku awalnya itu kayak ayah ya, lumayan kayak, apalagi kan aku kan cewek, maksudnya kayak pandangan orang tua pasti buruk aja tentang kayak ngeband, bermusik dan segala macam itu. Lingkungannya ya, ya circle-nya itu kayak nggak sehat mungkin ya. Nah dari semenjak saat itu, tapi almarhum mamaku tuh support, jadi kemanapun aku nampil, aku festival, bahkan yang kayak festival kecil yang kayak memang yang ngikut yang nggak rame, yang di tempat yang nggak hits atau apa itu, mamaku tuh selalu mendampingi banget gitu. Jadi mungkin dari situ
dorongannya juga dari mama, dan juga aku ya berusaha meyakinkan kalau misalkan dunia aku nih nggak buruk kayak gitu loh, aku tuh bisa berprestasi dengan cara aku. Dari situ aku giat untuk berlatih, aku terus tunjukin, dan aku juga maksudnya bukan cuman pergi ke satu daerah kan, banyak juga aku berangkat ke ini bawa nama Aceh gitu-gitu. Jadi dari situ mungkin kali ayah aku lumayan teryakinkan gitu. Teryakinkan. Alhamdulillahnya. Yang sebelumnya mungkin pandangannya berbeda. Ya, benar-benar. Betul ya. Ya memang sih kalau kita lihat ya, circle dalam dunia seni musik itu kan terlalu ini ya, terlalu apa namanya? Bebas mungkin. Bebas ya. Padahal ya aku juga dari dulu kalau misalkan latihan, aku lomba itulah memang benar-benar mamaku nemenin, bahkan masuk studio itu mamaku nemenin. Jadi kalau dibilangnya bebas ya mau bebas gimana, orang ada orang tua kan. Betul. Yang penting tujuan kita kan baik ya. Dan pun mamaku juga kenal dengan pelatih aku, dengan teman-teman band aku, memang udah kayak keluarga juga, udah dekat gitu. Artinya ada orang yang mengarahkan pada saat ini. Iya. Jadi sekarang pencapaiannya selain itu apa sih sekarang? Mungkin baru single juga? Iya, baru keluarin single mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Jadi buat teman-teman yang nonton jangan lupa kalian bisa langsung cek di YouTube channelnya Semka Official. Di situ ada single aku dengan judul Terserang. Dan kalau misalkan mau nonton, mau denger di kayak Spotify, di Joox gitu ada juga. Tinggal search aja Haska Safira Terus Terang udah ada. Sudah ada. Keren. Ini semoga nanti banyak orang yang ini ya, yang denger. Dan mudah-mudahan ada juga tingkat nasional yang bisa diundang juga nih dari Aca sendiri ya. Mungkin motivasinya kenapa sih bisa maksudnya sekonsen ini sih jadi ini penyanyi gitu. Mungkin awalnya itulah dulu kan aku anaknya itu sangat tertutup. Sementara pada saat aku kecil dulu tuh abang kandung aku tuh udah memulai kiprahnya itu sebagai seorang atlet. Jadi atlet. Yang bawa nama Aceh juga ke tingkat bahkan internasional, memang udah keliling lah gitu. Jadi atlet apa nih? Karate. Karate. Dia atlet gitu kan. Jadi maksudnya bisa bawa bangga nama orang tua lah, nama keluarga. Terus kita kan sebagai anak kecil ya kan ngerasa mungkin kayak kok beda nih perhatiannya. Padahal sementara mungkin hanya perasaan kita aja gitu kan sebagai anak-anak. Nah dari situ aku kayak mulai timbul, aku nggak bisa hanya diam terus kayak gini, aku ngerasa terasingkan sebagai seorang anak gitu kan. Nah dari situ aku baru mulai, terus juga itulah dengan dorongan dari mama aku juga kayak adik harus bisa pasti. Jadi dari situ aku mulai memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman aku, kayak aku harus berubah, aku nggak bisa stuck di momen yang kayak gini terus. Aku harus ada perubahan. Kalau aku mau maju, kalau aku mau hebat, aku nggak bisa berdiri di sini terus. Baik. Tentu tidak mudah dong, Ca. Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah ya, itu struggle-nya panjang banget. Panjang banget ya. Iya. Betul. Tapi feel-nya udah dapat dong. Feel apa nih sebagai penyanyi? Ya udah dapat lah. Kalau udah terjun di dunia profesional, saya rasa ya harus udah dapat duluan feel-nya. Kalau nggak gimana kita mau menghibur orang lain. Iya. Berarti dari Aca sendiri berarti sudah cukup nih kemampuannya di dunia musik? Kalau misalkan kita bilang cukup, ya nggak akan pernah cukup lah. Karena untuk saat ini pun ya Haska masih belajar. Gitu. Iya. Nggak merasa lebih kan? Maksudnya di pandangan orang-orang lain ketika melihat seorang Aca? Dari Aca sendiri sih? Kalau pandangan ini tergantung sudut pandang. Ada orang yang nganggap, wah enak jadi si Aca, jadi penyanyi, jadi itu. Ya aku kan juga berada di titik ini kan juga nggak mudah tuh. Perjuangan yang aku lewatin juga bukan sehari 2 hari. Baik. Memang benar-benar nyata, keringat dan air mata tuh nyata, ada wujudnya tuh ada gitu. Dan saksi dari itu ya keluarga aku dan teman-teman dekat aku tuh paling tahu banget aku dari SMA memulai karir dari nol tuh sampai berada di titik yang ya mungkin memang belum terlalu besar, tapi bahkan untuk di titik yang sekarang itu udah menghabiskan tenaga. Iya, tenaga yang luar biasa gitu. Luar biasa ya. Berarti sulit, penuh tantangan. Dan mungkin ada persepsi-persepsi yang buruk juga yang muncul ya sebagai penyanyi profesional ya. Cuman kalau persepsi ya nggak akan ada habis-habisnya kan kalau orang anggap kita buruk. Jadi ya yang penting kita jangan berlarut-larut dengan persepsi orang itu kan. Kita tetap fokus terhadap diri kita, ya berkarya, tunjukkan pada mereka kalau kita nggak seperti itu. Tapi kalau masih juga dianggap kayak gitu ya udahlah. Ya udahlah ya. Ini kan pandemi nih, Ca. Iya. Berarti sekarang konsen di dunia YouTube juga? Maksudnya berkaryanya? Iya, tapi aku bareng-bareng sama teman band aku di Semka Official. Jadi buat kalian mungkin bisa langsung dicek aja. Kita juga sering update di situ keseharian kita. Kalau lagi latihan gimana, terus kita juga cover-cover lagu. Betul, baik. Iya. Nih keren banget nih Aca. Aca kelahiran berapa sih?
99. 99 ya? Berarti masih muda banget ya? Masih kecil. Ya, berarti masih bagus dong karirnya di usia yang seperti ini, maksudnya masih produktif banget ya? Iya, harus produktif. Iya, betul. Mungkin upaya penyadaran produktivitas dari Acha sendiri baru muncul atau gimana sih? Tadi katanya kan dari SMA. Itu memang udah matang atau belum? Mungkin baru sekarang ya? Kalau misalkan produktif itu malah dorongannya itu dari teman-teman band juga. Karena misalkan kalau misalkan aku nih produktif ya sebagai solois ya seproduktifnya aku ya paling aku lah ya latihan sendiri. Tapi kalau produktif bareng teman-teman tuh lebih beda lagi, lebih terasa quality time. Sharing musiknya tuh lebih ada gitu. Lebih bertukar pikiran kayak latihan, oh ini kayaknya bagus deh kita bawa lagu ini, bagus deh kayak kita denger yang ini versi versi itu gitu. Jadi sumber inspirasinya banyak ya, bareng teman. Bareng teman ya. Baik, itu kan sudah muncul satu single tuh. Itu berkat perkumpulan dari teman-teman, lahirnya sebuah lirik lagu itu dan sehingga menjadi sebuah musik hari ini. Itu dari hasil dari kawan-kawan juga. Iya, itu yang ciptainnya itu teman kita juga si Rido Brilian. Kalau mungkin lagu Terus Terang ini udah cukup ada itu dari 2 tahun yang lalu bahkan. Kita udah sering kalau misalkan ada manggung-manggung di mana tuh sering kita bawain. Cuman ya nggak bakalan bisa berpikiran bisa diseriusin sampai mau direcord gini loh. Cuman kayak oh ya udah bawa-bawa aja. Cuman kayaknya orang banyak yang nganggap enak, kenapa nggak di record aja, diproduce gitu kan, coba aja. Terus ya udah akhirnya kita produce dan alhamdulillah respon dari teman-teman yang dengar juga positif. Gitu. Baik. Kalau dari Acha sendiri bernilai nggak jadi seorang penyanyi? Apalagi di Aceh nih. Nah, bernilai gimana dulu nih? Mungkin bernilai di mata orang, mungkin dari segi finansialnya bernilai nggak? Kalau dari segi finansial, apalagi kalau pandemi kayak gini kayaknya lagi redup ya, sepi lumayan job, sepi job. Karena event juga lagi nggak boleh diiniin kan, kecuali memang kok ada manggung virtual gitu-gitu sih kalau ada diundang. Cuman kalau dari segi value-nya aku atau enggak ya menurut aku cukup value atas diri aku gitu. Aku bernilai buat diri aku sendiri gitu. Jadi kalau misalkan orang masih menganggap aku buruk atau jelek ya terserah kalian. Yang penting aku di dunia ini ya aku serius dan aku nggak main-main gitu. Aku benar-benar kok udah masuk di dunia ini ya berarti emang nggak boleh main-main lagi, nggak boleh bercanda lagi gitu. Take it serius gitu. Berarti ke depan tetap serius di dunia musik ini. Keren banget. Mungkin ada yang bakal sponsori nanti ketika Acha terus berjalan nih. Sponsorin apa nih Bang? Mungkin dari segi kualitas profesional penyanyinya? Kalau misalkan sponsor mungkin ya kita kan juga nggak nutup kemungkinan siapapun yang untuk bekerja sama dengan aku kan. Cuman kalau untuk saat ini alhamdulillah kayak dari segi produce, manajemen gitu-gitu tuh udah cukup rampung lah. Udah ada timnya lah kita. Udah ada gitu, timnya bareng dengan teman-teman Penta gitu. Ini misalnya nih kan ada orang dari nasional yang memang punya juga hobi di sini yang juga punya finansial yang cukup. Ketika Acha diajak siap nggak untuk bergabung dengan tim? Ya kita harus berkompromi dulu ya, nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Nggak siap meninggalkan teman-teman yang itu ya? Kalau siap meninggalkan atau enggaknya, kayaknya aku bukan hanya di teman-teman deh, lebih tanya ke keluarga dulu. Ke keluarga dulu, baik. Iya. Target ke depan apa sih, Cha? Target ke depan yang pastinya aku masih tetap terus ingin berkarya masih ingin ngehibur teman-teman semuanya gitu ya, yang pendengar musik aku dan musiknya Semuka juga. Karena nih aku dan Semuka package-nya beda nih. Kalau Semuka kita lebih ke nuansanya yang kayak old school, musik-musiknya lebih musik 90s gitu, vibes-nya beda. Sementara kalau solo kan image-nya ya udah solois gitu sendiri kan. Mungkin genre-nya lebih kemana sih? Kalau genre kayak masih sama-sama pop, cuman kalau solo kayaknya aku lebih yang kayak lagu-lagu balad, lagu-lagu diva, lagu-lagu yang kayak gitu-gitu kalau untuk manggung. Jarang misalkan lagu-lagu yang emang, kalau lagu Semuka tuh pasti emang udah ada nuansanya sendiri. Kalau aku sendiri kayak sebagai Haska Safira tuh ada nuansa sendirinya juga gitu di atas panggung. Sendiri, ya. Tapi di kalangan anak muda di Banda Aceh sudah cukup dikenal lah dari sosok Acha ya? Tergantung ya. Nggak berani bilang juga nanti kegeeran. Nanti merasa lebih pula ya di mata orang lain ya? Oke, gitu. Cha, baik Cha. Tapi sejauh ini udah ada ini nggak? Maksudnya persaingan? Ini kan banyak nih yang orang kalau di atas panggung ya tetap saingan, tapi turun dari panggung ya tetap berteman seperti biasa. Aku nggak pernah, maksudnya nganggap lebih orang, oh dia saingan aku nih harus musik, nggak sampai kayak gitu juga. Yang penting kalau mau berkarir itu mau apa, yang penting kita jangan pernah cepat
puas dan sombong. Baik, ya, itu yang Terus paling belajar gitu, terus introspeksi. Misalnya kayak aku udah festival atau aku ikut, aku nampil atau apa gitu perform, nanti aku dengar lagi nih kira-kira aku kurangnya di mana ya gini. Ini tadi kayaknya agak sedikit kurang pas kayaknya nih. Ini rasanya kurang deh ini. Iya. Belajar terus. Jadi aku nggak nganggap yang saingannya gimana-gimana sih, standar aja. Standar aja. Standar ya? aja. Baik. Berarti pencapaiannya sudah sejauh mana sih? Maksudnya apa-apa aja event-event yang udah diikut kalau di Banda Aceh nasional? Kalau di Banda Aceh ya, kalau festival aku paling terakhir ikut yang Bintang Radio. Bintang Radio. Itu tahun 2019, itu aku wakilin Banda Aceh ke tingkat nasional dan aku berangkat ke Kota Batu, Jawa Timur. Alhamdulillah aku juara 2 tingkat nasional. Keren banget. Tapi alhamdulillah ini udah tamat kuliah ya? Udah, alhamdulillah itu yang bikin leganya. Jadi kalau masih nyangkut di kuliah dan kita mau ngejob tuh kan kayaknya masih kepikiran kan, masih kayak ada yang waduh nih belum kelar kuliah nih, bahaya. Jadi kelarin kuliah dulu, jadi setelah kuliah mau kemana udah gampang. Berarti orang tua nggak ada menginginkan misalnya Aca sendiri harus kerja di sini nggak? Enggak sih, orang tua aku cukup fleksibel, yang penting ada kerjaan. Yang penting ada kerjaan. Dan independen ya, maksudnya kayak ya udah aku secara finansial independen, nggak perlu ini, orang tua nggak perlu kayak maksa, harus ikut ini, harus ikut itu ya. Alhamdulillahnya sih di itu orang tuaku. Baik. Bebas aja dong ya. Ya, yang penting masih arah yang baik. Arah juga. yang baik ya. Ya. Baik Cah, ini keren banget nih Cah, singkat aja nih Cah. Iya. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi nih Cah. Siap, boleh. Ini keren banget nih bisa bersedia langsung hari ini kan. Terima kasih juga udah diundang di sini. Iya, baik, mungkin teman-teman nih bisa nanti yang mau nonton single musik dari Aca bisa langsung cek YouTube-nya ya. Iya, di Semuka Official. Official, nih keren banget, anak muda kan. Cah, mudah-mudahan nanti bisa tampil di TV kita Cah ya. Amin. Next time, Cah, ya? Iya, next time boleh. Oke. Cah, thank you banget Cah. Thank you. Oke guys, thank you, see you. Bye-bye.